Hai. Jadi aku Cindy. Aku sekarang udah jadi author. Ya mungkin pencapaian kecilku di tahun 2025 ini ya jadi author sih. Author ini itu penulis ya guys. Jadi kayak script writer gitu. Cuman aku nulis di Wattpad. Jadi aku nulis cerita pendek. Aku nggak sampai bikin novel karena kayaknya kemampuan aku juga masih belum cukup, dan alhamdulillahnya aku memberanikan diri untuk menulis ceritaku dan mamaku. Jadi aku buat karya ini aku khusus persembahkan untuk mama aku tersayang yang sekarang sudah di surganya Allah gitu. Aku menulis tentang mamaku tuh sebenarnya agak berat karena buat jujur ke diri sendiri itu kan berat ya. Banyak sebenarnya penyesalan yang datang setiap mikirin mama. Banyak hal yang ya aku kangen dari mama gitu. Cuman tuh berat aja rasanya nulis sesuatu hal tentang nulis tentang seseorang yang gak kalian duga akan ninggalin kalian, sedangkan orang itu yang kalian idam-idamkan di masa depan untuk menemani kalian gitu loh. Itu tuh berat banget. Aku nggak mau nangis ya, aku cuma cerita sedikit aja. Jadi aku tuh sama mama deket banget. Jadi ketika mama nggak ada, itu mendadak banget karena mama tuh nggak sakit. Jadi aku nulis ini tuh sebenarnya fiksional, cuman ada bumbu-bumbu kenyataannya. Kayak misalkan Bunga. Jadi karakter di cerita aku yang judulnya Mama Bunga, jadi karakter utamanya bernama Bunga. Bunga aku ambil dari nama aku sendiri, yaitu Sindiasari Puspagita, dan mamaku pernah bilang kalau Puspa itu adalah bunga. Jadi Sindiasari, Sari itu dari kayak Sari, Puspa gitu loh. Kayak putih bunganya, inti dari bunganya gitulah, something like that. Terus aku kepikiran apa ya karakter utamanya siapa ya, kalau Cindy tuh terlalu berandal tanda kutip, karena rata-rata tuh sinetron yang pakai nama Cindy tuh kalau nggak Bad Girl itu paling yang centil-centil gitu, jadi kurang cocok untuk nuansa cerita yang lembut, soft gitu. Jadi aku ambil nama aku yang Puspa untuk menjadi Bunga di novel Mama Bunga ini. Cerita pendek aku ini ya antara Bunga dan mamanya. Cerita ini itu muncul dari rasa kesendirian aku selama kuliah ini di perantauan sendiri yang jauh dari keluarga, yang notabene waktu SMA walaupun aku juga ngekos tapi tuh masih kerasa deket gitu loh sama keluarga. Tapi waktu kuliah tuh bener-bener kayak wah jauh banget ya dari keluarga. Mungkin bisa dibilang homesick ya, karena notabene aku anak rumahan, anak mama, jadinya ketika nggak sama keluarga tuh kerasa beda banget gitu. Jadi aku kemarin habis launching episode 1 Bunga, perkenalan sebagai seorang florist yang hidup di kota. Jadi teman-teman bisa cek langsung di Wattpad, judulnya Mama Bunga. Mungkin agak spoiler episode sedikit ya, episode 1 sedikit, karena kan udah tayang juga sih, nggak spoiler jatuhnya. Jadi si Bunga ini itu hidup di perantauan. Ceritanya plot Bunga ini sudah selesai kuliah, jadi dia sudah bekerja dan bekerja di kota lagi. Jadi Bunga ini sebenarnya bukan berasal dari kota. Nah ini spoilernya, dia bukan berasal dari kota, dia dari desa yang ternyata hidup ketika dewasanya tuh di kota. Tapi aku tidak mau menspesialkan si sosok Bunga ini. Bunga itu gadis yang sederhana, dia hidup sederhana saja, memikirkan dirinya sendiri, hidup dalam tenang sendiri, tapi dia selalu mendapatkan hal menarik dalam setiap perjalanan ia berangkat dan pulang kerja sebagai florist. Mungkin itu yang menarik di cerita ini, karena
ceritanya dia tidak spesial itu. Dia bukan gadis yang diistimewakan di cerita ini. Jadi semua orang bisa menjadi bunga, dan bisa jadi bunga ini tetaplah menjadi sosok fiksi itu. Begitu. Jadi untuk episode 2 dan seterusnya nanti akan aku upload di seminggu ini, insya Allah setiap hari ya. Kalau mungkin ada jeda di episode belakang ya, karena aku sebenarnya tuh pengen uploadnya setiap minggu, tapi kayaknya kalau setiap minggu tuh terlalu lama jaraknya. Jadi mungkin episode 1-2 ini karena belum masuk ke konflik utama, jadinya aku pengennya ya udah setiap hari nggak apa-apa. Setelah itu baru kayak ada jeda 2 harian gitu, baru upload kayak gitu. Singkat cerita, aku tuh nggak sengaja, karena aku lumayan sering nulis diary. Udah dari SD sebenarnya aku nulis diary, cuman aku tuh baru realize ternyata aku sesuka itu ya nulis diary. Kadang aku tuh kalau cerita-cerita lebih sering nulis di notes aku sendiri gitu. Mungkin agak ngapa ya, karena aku tuh sebenarnya gendut guys. Udah lupain kok, malah out of context. Kenapa aku buat video ini? Aku merasa bangga pada pencapaian kecilku, walaupun ya aku baru upload di Wattpad, belum berbentuk buku juga dan belum berbentuk novel, tapi aku merasa bahwa keberanianku untuk menulis tentang mama itu udah suatu kemajuan buat aku. Jadi aku harap teman-teman juga bisa melihat bunga sebagai sosok bunga sendiri, bukan sebagai aku ya teman-teman, karena bunga ini karakternya beda sama aku sendiri gitu. Mungkin di YouTubeku ini aku pengen upload cerita tentang sosok mama bunga ini, sosok karakter di dalam cerita mama bunga ini, karena ya aku mau cerita ke siapa lagi kalau bukan di YouTube ini background cerita dari mama bunga. Tapi mungkin kalau misalkan aku ada waktu lagi, mungkin aku buat side story tentang karakter lain yang ada di mama bunga kali ya gitu. Terus untuk teman-teman yang kepo tentang aku ya, bisa langsung aja dicek di Instagram aku, double C Cynthia Sari Wispagita. Nama aku Cynthia Sari Wispagita tapi double C depannya, jadi CC gitu. Aku juga bingung gimana spellingnya, tapi aku mau perkenalan singkat tentang diri aku sendiri, karena aku merasa ya walaupun kecil-kecilan aku kan autor ya, begitulah narsistiknya anak Gen Z kan begitu. Jadi aku Cynthia Sari Wispagita, teman-teman bisa panggil aku Cindy aja, Sin atau Cindy ya, walaupun aku pakai tulisannya pakai CINDY tapi manggilnya tetap Cindy aja, nggak apa-apa. Cindy juga boleh. Temen aku juga ada yang panggil Cindy gitu. Ya aku dari Jawa, makanya kalau ngomong bahasa Indonesia pasti medok. Ya walaupun kalau sebagai orang Jawa aku ngerasa nggak medok-medok banget ya, cuman pasti orang di luar Jawa denger aku ngomong bahasa Indonesia udah kelihatan kalau medok gitu. Oh ya, jadi teman-teman, Mama Bunga ini cuman ada 5-8 episode. Jadi nanti tergantung aku memutuskannya 5 atau 8, tergantung ceritanya. Aku mau gabungin, ada episode yang aku gabungin atau aku pisah, karena itu masih jadi pertimbangan aku. Enaknya mau digabung apa pisah. Intinya aku cuman buat episode singkat, cuman beberapa aja. Aku buat cerita pendek aja, nggak sampai novel, nggak sampai yang berbab-bab gitu, karena ini cerita satu alur. Kalau aku bilang satu alur, nggak banyak layer dari cerita ini, jadinya aku buat sedikit aja episodenya. Dan by the way, insya Allah kalau memungkinkan juga aku pengennya ada karya aku berikutnya seperti itu. Semoga ada cerita lain di luar mama aku yang bisa aku kembangin jadi cerita gitu. Mungkin aja aku bakal buat yang fiksi, yang benar-benar fiksi,
nggak ada sangkut pautnya sama kehidupan aku juga mungkin aja, karena ya namanya baru mulai. Kan ada yang bilang mulai aja dulu, ya udah aku mulai. Dan untuk video kali ini aku juga big thanks kepada teman-teman aku yang udah support aku, terus keluarga aku. Ternyata keluarga aku juga waktu aku upload ini bahwa aku udah rilis episode satunya, karena mereka nggak tahu ya perjalanan aku nulis itu, ternyata emang kebiasaan aku nulis gitu loh. Nah mereka nggak tahu kalau aku berencana buat upload cerita aku, dan mereka nggak tahu kalau aku suka nulis, karena notabene dulu aku sukanya matematika gitu loh. Nah terus ketika aku rilis kalau aku udah launching episode 1, keluarga aku tuh pada bilang kayak, oh ini karya adek, karena aku anak bungsu jadi dipanggil adek. Oh ini karya adek ya, ini karya adek sendiri kah, atau dan lain sebagainya gitu kan. Terus aku jawab, iya ini tapi fiksi ya, padahal ya ada bumbu-bumbu cerita pribadi, cuman kan nggak boleh dong ngomong-ngomong dong, spoiler dong nanti, karena nggak pure cerita aku, jadi aku nggak bisa bilang ini cerita aku sendiri, jadinya aku bilang ini fiksi ya, walaupun yang nulis aku gitu. Terus keluarga aku pada bilang kayak, wah bagus, lanjutkan bla bla, kayak oh I'm proud of myself gitu ya, walaupun aku pakai cerita mama, padahal aku dulu membayangkan aku buat cerita tentang diri aku. Aku dulu pernah membayangkan kalau aku akan menulis cerita tentang kebahagiaan aku, gimana perjalanan aku yang bahagia dari awal happy terus happy ending dan lain sebagainya. Namanya anak-anak zaman dulu kan belum tahu ya susahnya kehidupan dewasa itu kayak gimana. Ternyata ketika dewasa yang ku tulis adalah mama aku sendiri, dan itu lumayan menyakitkan loh. Jadi teman-teman, sayangi mama kalian, papa kalian selagi masih ada. Ini beneran kayak kalian gak usah mencari kebahagiaan lain di dunia ini. Kalau kalian punya papa dan mama, kalian itu udah bahagia guys. Kalian itu udah bahagia, sangat-sangat bahagia. Karena kehilangan mama dan papa itu sangat-sangat merenggut kebahagiaan gitu. Jadi selama ada mama dan papa, jangan mengeluh tentang kebahagiaan, karena sebenarnya kalian itu udah bahagia. Seperti itu. Mungkin karena aku juga dibesarkan di keluarga yang harmonis, keluarga cemara gitu nyebutnya, makanya aku merasa kehilangan orang tua adalah sesuatu hal yang sangat-sangat menyakitkan gitu loh. Buat teman-teman yang mungkin broken home dalam istilahnya, tapi menurut aku teman-teman yang broken home juga pasti akan sakit lah kehilangan orang tua, menurut aku ya gitu. Jadi intinya sayangi sesuatu hal yang hanya sementara. Manusia itu kan hanya sementara ya gitu. Terus karena ini cuman singkat aja, pendek aja, mungkin di episode 2, 3 dan seterusnya aku nggak bakal buat video, karena ya udah aku pengen senang-senang aja di Instagram, buat tren-tren di Instagram, karena aku berencana kayak buat frame gitu di Instagram biar teman-teman aku juga ikut. Karena alhamdulillah teman-teman aku juga support. Tadi kan aku bahas keluarga aku, dan teman-teman aku juga ternyata support banget sama aku. Aku pun nggak nyangka teman-teman aku pada ngucapin selamat kepada aku yang nggak ada apa-apanya ini, padahal aku cuman nulis cerita pendek aja, tapi teman-teman aku ikut bangga ngelihat aku, jadinya aku juga ikut senang. Alhamdulillah. Aku jujur aku sampai nangis karena aku kaget aja diucapin selamat sama teman-teman aku. Makasih ya guys. Shout out to my friends. Jadi ya itulah, kalian tau lah siapa temen aku, ya itu aja. Terus untuk kedepannya ya see you di karya-karya aku selanjutnya. Maybe aku nggak nulis lagi, maybe aku buat cerita, buat film pendek atau buat series dan lain sebagainya. We never know, karena kehidupan kan terus berjalan, orang-orang harus terus maju gitu kan. Oke, sampai di sini dulu. Apalagi ya, bye-bye-nya gimana?
Ya udah, sampai di sini dulu. Terima kasih udah menyaksikan aku yang cuman ngomel-ngomel doang. Dan jangan lupa baca cerita aku, Mama Bunga. Bisa search langsung di Wattpad atau bisa di website aja. Udah aku cantumin di Instagram aku, di description Instagram aku ada di postingan gitu. Jadi bye bye, sampai ketemu di video aku selanjutnya atau enggak ya konten-konten lainnya di berbagai platform yang ada gitu ya guys. Bye bye bye.